Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pemrograman berorientasi objek membuat aplikasi form pada Java NetBeans. Kali ini kita akan membuat aplikasi formulir penilaian siswa dengan menggunakan 3 tombol button, input, hapus, dan keluar. Seperti contoh berikut ini. Misal kita masukkan ini siswa, nama siswanya seperti ini dan nilainya misal 90, kita inputkan. Nah, dia masuk ke dalam tabel. Kita bisa tambah lagi sebanyak yang kita mau. Kita ganti namanya, itu nggak bisa dihapus karena hanya angka ya, hanya huruf. Nama misal nilainya 100, seperti ini. Nah, kita hapus satu-satu, bisa terus keluar. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa buka aplikasi NetBeans-nya ya. Berikutnya kita pilih file, new project, Java application, next. Ini ketikkan aja nama package-nya adalah form underscore kayak gitu ya. Create main class-nya dicentang aja, finish. Nah, sudah jadinya seperti ini ya. Kita bisa mulai membuat. Klik sort package-nya, default package-nya, klik kanan, new, JFrame form. Nah, frame-nya kita namakan formulir gitu aja ya, formulir penilaian siswa. Oke, jadi seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih panel, kita masukkan ke dalam frame yang sudah kita buat. Lebarnya kita samakan seperti frame yang ada di awal. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan label ya. Namanya kita ganti menjadi formulir penilaian siswa. Label berikutnya kita ambil satu-satu. Nah, label 2 kita ganti menjadi nama, nilai. Di label satunya kehapus ya tadi. Formulir penilaian siswa. Oke, setelah itu kita bisa mengambil text field-nya 3 juga. Nah, text field-nya ini bisa kita kosongi saja. Ukurannya bisa kita besarkan sesuai dengan keinginan kita. Jika ingin memperlebar frame, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil tabelnya. Kita cari di propertiesnya untuk tabel. Nah, ini kita masukkan
Ya, kita masukkan di sebelah sini. Kita bisa kecilkan, frame-nya juga kita bisa kecilkan. Nah ya, caranya untuk mengedit tabel, klik kanan, pilih tabel content, kemudian pilih kolom. Karena kita cuma 3, jadi kita delete. Ini kita ganti menjadi niche, nama, nilai. Niche, tipe datanya kita ganti menjadi integer, nama, string, nilai, integer. Kita centang aja ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah ganti. Kita turunkan ke bawah sedikit. Kita bisa tambahkan lagi button, J-button 1 sampai 3. Ya, kita atur dulu. J-button 1 kita ganti menjadi input. Klik input, kita ganti di sini aja, hapus, dan keluar. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa memberikan warna pada frame atau panel yang sudah kita buat. Caranya, klik pada frame, kemudian kita pilih background. Nah, kita bisa mengganti warnanya nih di sini, terserah seperti yang kita inginkan. Misal kita beri warna biru. Nah, seperti ini. Text fill-nya juga bisa kita ganti satu-satu. Warnanya sesuai yang kita inginkan. Misal seperti ini. Nah, sudah jadi. Untuk model tulisannya itu bisa kita ganti juga, apakah kita mau membesarkan atau kita bold, itu juga bisa, jadi tulisannya agak besar. Nah, jadi seperti ini. Terus kita atur posisinya. Begitu juga dengan yang niche, kita juga bisa memperbesarnya. Kalau untuk gaya tulisannya terserah ya, kita pengennya seperti apa. Nah, misal seperti ini. Nah, kita atur dulu. Oke. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini kurang lebih ya. Nah, bagaimana cara membuat codingnya sekarang? Pertama, kita pilih di text field satunya ya. Pilih di propertiesnya, kalian pilih kode. Nah, variable name-nya kalian ganti menjadi niche underscore siswa. Di nama juga sama, jadi nama underscore siswa. Nilai juga sama, nilai underscore siswa. Nah, ketika kita sudah ganti semua seperti ini, kemudian bagaimana cara
mengetikkan kodenya, tinggal kita pilih source kode yang ada di samping desain. Nah, seperti ini kodenya, dia sudah keluar sendiri. Untuk memberikan kode atau sintak pada text field 1, cukup kalian klik di text field satunya, klik kanan, kemudian kalian pilih event, kemudian key type ya, kalian pilih yang key type. Oke, jadi masuknya ke dalam private void nis underscore siswa key type, kemudian kalian enter aja ya. Kalian ketikkan di sini filter hanya angka. Dalam kurung FVT tutup kurung titik 2. Filter hanya angka FVT titik 2. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang nama sama, klik kanan event key type. Nah, kita tuliskan filter hanya huruf EVT titik koma ya. Sama, berikutnya nilai, klik kanan event key type ya. Ini kalian ketikkan filter hanya angka dalam kurung EVT. Ini maksudnya apa? Nanti ketika kita mengetikkan di text fieldnya itu hanya angka saja yang dinis, jadi huruf tidak bisa. Kalau yang nama hanya huruf aja, angka tidak bisa, dan yang nilai yang bisa diketikkan hanya angka aja, huruf tidak bisa. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita berikan sintak atau kode ke inputannya ya. Caranya klik kanan event action perform. Nah, di sini kita bisa mengetikkan default table model sama dengan default tabel model. Kita copy aja. Nah, seperti ini. J tabel 1, kita lihat dulu ya di sini. Nah, ini J tabel 1. Jadi untuk decodingnya kita tuliskan J tabel 1 dot get model. Nah, berikutnya string row nis underscore siswa dot get text titik koma nama underscore siswa dot get text koma nilai underscore siswa get
teks, tutup kurung, titik koma, model dot add row, dalam kurung row, nah oke, seperti itu. Berikutnya hapus, klik kanan juga, kita pilih event action perform. Nah, kita kopikan aja tadi di sini ya, default tabel 4 get model nih. Default tabel model default tabel model J tabel 1 get model. Oke, di sini bisa kalian enter, kalian ketikkan model dot remove row dalam kurung J tabel 1 get select row, sudah. Berikutnya event action perform. Oke, action perform, kita ketikkan di sini set visible false. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ini kita arahkan ke atas, kita masukkan dulu importnya. Tadi masih banyak yang error ya, karena importnya memang belum dimasukkan. java.awt.event seperti ini. Berikutnya kita import lagi yang java-nya .swing table. Sudah. Import java awt event, import java swing, import java swing table sudah kita masukkan semua. Berikutnya kita ketikkan ini public void filter hanya angka, kita copy aja yang ini. Nah, yang hanya huruf, perbedaannya adalah di tanda serunya kita hilangkan. Terus kita cek ke bawah. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang error ya. Kita save dulu. Nah, setelah itu
Kita kembali ke desain tadi. Kita coba apakah program yang sudah kita ketikkan kodingnya berhasil. Hasilnya seperti ini. Niche-nya kita ketikkan aja, namanya misalnya, nilainya 100, kita input. Nah, seperti ini ya, berhasil. Kalau kita hapus, nah hapus dia keluar. Nah, seperti itu. Untuk mengeditnya supaya tulisannya tidak terlalu ke bawah, kita bisa ke tabel konten, kolom, row. Nah, ini di delete aja. Nah, di delete aja seperti itu. Nah, kita close. Kalau kita jalankan, run file. Nah, kita inputkan misal nilainya 100, kita input. Nah, dia akan berada di paling atas. Kita bisa menginputkan nama yang lain ya di bawahnya. Kita inputkan seperti ini. Coba kita hapus yang bawah dan keluar seperti ini. Demikian aplikasi yang kita buat, yaitu formulir penilaian siswa. Kalian bisa mempelajarinya lagi. Kalian juga bisa mempost satu-satu di masing-masing bagian coding untuk yang masih belum paham. Demikian ya materi untuk pembuatan form dalam aplikasi Java NetBeans pemrograman berorientasi objek. Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa membuat sendiri dari tutorial yang sudah Ibu buat.